Terima kasih sudah setia bersama channel ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Selamat membaca dan mendengarkan. Bab 101. Setelah Sonia membuat pengumuman, dia langsung pergi ke koridor untuk menelepon. Karyawan wanita lain yang memiliki hubungan baik dengan dia, mendatanginya segera setelah dia menutup telepon. Supervisor, kamu sudah bekerja keras untuk keluarga Drake selama beberapa tahun. Bagaimana mungkin mereka tidak memberikan penghargaan atas kerja keras kamu selama ini? Bukankah kamu seharusnya sudah dipromosikan menjadi manajer? Perusahaan memiliki lowongan untuk manajer pengadaan, seharusnya tempat itu bukan untuk Selena, kan? Karyawan wanita itu berkomentar setelah dia bergabung dengan Sonia. Sonia sangat marah karena karyawan itu baru saja mengatakan apa yang ada di dalam pikirannya. Wajahnya berubah menjadi jelek karena kemarahan yang mendidih di dalam dirinya. Dia mencoba yang terbaik untuk memaksakan senyum. Baiklah, Selena sangat cakap dan dia direkrut oleh nonatanya. General Manager mengatakan, dia ditunjuk oleh nonatanya secara pribadi. Selain itu, Selena sudah menunjukkan kemampuannya sebagai wanita karir yang hebat saat itu ketika dia menjadi bagian dari keluarga Taylor. Persetan dengan semua itu. Aku mendengar dia dikeluarkan dari keluarga Taylor 5 tahun yang lalu. Seseorang melihatnya memungut sampah untuk dijual. Aku tidak mengerti apa yang membuat nonatanya menunjuknya sebagai manajer. Karyawan itu juga berkata dengan marah, pikirkan tentang itu, kamu telah menghabiskan masa mudamu untuk bekerja di perusahaan ini. Jika wanita itu tidak muncul entah dari mana secara tiba-tiba, kamu akan diangkat menjadi manajer. Bahkan, jika dia bergabung dengan perusahaan ini, dia seharusnya mulai sebagai supervisor dan kamu sebagai manajer. Sonia menggigit bibirnya dan mengejek, mari kita lihat berapa lama dia bisa tetap berada di posisi ini. Jika dia tidak melakukannya dengan baik, dia harus diberhentikan dari jabatannya cepat atau lambat. Kemudian, dia melihat sekeliling dan berbisik kepada karyawan wanita itu. Felicia, izinkan aku memberitahukan kepadamu tentang ini. Manajer menyuruhku untuk membantunya mengatur makan malam. Dia, mungkin hanya ingin aku memberitahu semua rekan kerja kita tentang makan malam. Felicia tidak bodoh, dia segera berseru. Jadi, dia tidak mengatakan kepadamu, kita akan pergi makan malam ke hotel itu. Yah, dia juga tidak mengatakan, ia akan mentraktir kita ke karaoke. Tetapi, dia harus disalahkan, karena memberikan instruksi yang tidak jelas. Aku berasumsi dia menyuruhku untuk mengatur semuanya, termasuk membuat pengaturan untuk makan malam di hotel. Sonia mengangkat bahu acuh tak acuh, dan kemudian menyeringai. Karena kamu tahu dia dikeluarkan dari keluarga Taylor, dan beberapa orang juga melihatnya memungut sampah untuk dijual, dia pasti tidak punya banyak uang. Mungkin, dia akan kesulitan untuk mengeluarkan $1.000. Kamar pribadi yang telah aku pesan, memiliki pengeluaran minimal $200.000. Aku ingin dia mempermalukan dirinya sendiri, di depan semua orang. Felicia tersentak dan berteriak kaget. Tidakkah kamu terlalu berlebihan? Itu jumlah uang yang banyak. Apa yang akan terjadi, jika dia marah sebelum kita mulai bernyanyi? Apakah kamu akan mendapat masalah? Selain itu, dia mungkin tidak akan muncul sama sekali, jika dia tahu acara makan malam yang kamu pesan terlalu mahal. Jika dia tidak datang, dia akan malu. Puluhan rekan kerja kita sudah mendengar pengumumannya. Apalagi, aku juga baru saja memberitahu semua orang, dia ingin pergi ke hotel yang terbaik. Jika kita akhirnya makan di warung pinggir jalan yang murah, rekan kerja kita akan kecewa. Apakah kamu pikir, mereka akan bekerja keras untuknya di masa depan? Lebih jauh lagi, dia tidak bisa menyalahkanku. Jika dia menyalahkanku, aku akan balik menyalahkannya, karena dia tidak memberikan instruksi yang jelas kepadaku. Semua yang dia katakan kepadaku adalah untuk membuat pengaturan yang baik. Sonia tersenyum mengejek. Jika dia mempermalukan dirinya sendiri, pada hari pertama dia bekerja, dan membuat para karyawan di perusahaan tidak senang dan tidak puas dengannya, tentu akan ada konflik di masa depan. Juga, aku sebagai supervisor, tidak akan bekerja sama dengan baik bersamanya. Dalam hal ini, dia mungkin harus mengosongkan posisinya dalam sebulan. Supervisor, jangan khawatir. Aku akan berada di pihakmu, aku akan berbicara untukmu. Setelah itu, Felicia bertanya, omong-omong, supervisor, aku mendengar manajer baru ini dibayar dengan gaji yang cukup tinggi. Bab 102. Seberapa tinggi?
Bukankah gajinya sama dengan manajer sebelumnya? Apakah dia tidak mendapatkan gaji bulanan sebesar $100.000? Ditambah dengan berbagai macam subsidi, dia mungkin akan menerima total $170.000, bukan? Sonia mengerutkan kening, dia sedikit terkejut. Kudengar, gajinya tidak sama dengan manajer sebelumnya. Kalau tidak salah, gajinya sebesar $1 juta per bulan, ditambah dengan bonus akhir tahun. Karyawan wanita bernama Felicia berkata lagi, aku tidak tahu mengapa dia mendapat gaji setinggi itu. Ini sungguh keterlaluan, bukan? Aku bisa mengerti jika dia adalah kerabat keluarga Drake. Aku pikir cukup baik baginya untuk bisa diangkat sebagai manajer. Tidak perlu membayarnya dengan gaji setinggi itu. Sonia gugup hanya dengan memikirkannya. Jika dia menjadi manajer, apakah dia akan dibayar dengan gaji setinggi itu? Bagaimanapun, dia adalah kerabat jauh dari keluarga Drake. Pikiran tentang dia diangkat menjadi manajer, jika Selena tidak bergabung dengan perusahaan itu, begitu bergema di benaknya. Dia tidak bisa tetap tenang sepanjang hari ini. Segera, sudah waktunya untuk pulang kerja. Selena berjalan keluar dari kantor, lalu mengumumkan, semuanya, hari ini adalah hari pertama aku bekerja di perusahaan ini. Untuk menjalin persahabatan kita, aku telah merencanakan untuk mengajak semua orang keluar untuk makan malam. Apakah Supervisor Sonia sudah memberitahu semua orang? Selena bertanya dengan riang, setelah berjalan keluar dari pintu. Karyawannya tidak banyak, sekitar 20 hingga 30 orang. Dia memperkirakan, mentraktir mereka semua, hanya akan menelan biaya sekitar beberapa ribu dolar. Meskipun itu cukup menyedihkan baginya, yang telah berada dalam kemiskinan selama 5 tahun, dia pikir itu bukan masalah besar ketika dia mengingat akan gaji bulanannya sebesar $1 juta. Terima kasih, manajer. Kamu sangat baik kepada kami, saya belum pernah ke hotel bintang 6 seumur hidupku. Seorang karyawan wanita yang sangat bersemangat berkata, tanpa diduga, aku telah memberikan waktu pertamaku kepada manajer. Wow, kamu sudah punya anak, bagaimana ini bisa jadi pertama kalinya bagimu? Seorang karyawan laki-laki di sebelahnya berkata sambil bercanda. Maksudku, ini pertama kalinya aku pergi ke hotel bintang 6, pikiranmu jorok sekali. Lagi pula, manajernya bukanlah seorang laki-laki. Karyawan wanita itu menyeringai dan berkata, aku juga sangat senang hanya dengan memikirkannya. Untuk bisa pergi ke sesi karaoke di KTV kelas atas setelah makan malam di Hotel Bintang 6. Hotel Bintang 6. KTV kelas atas. Selena mengerutkan alisnya setelah mendengar semua itu. Dia memberitahu Sonia untuk memberitahu semua orang agar pulang kerja lebih awal dan tidak bekerja lembur. Namun, sepertinya Sonia telah mengambil keputusan sendiri untuk memberitahu semua orang tentang makan malam yang mewah itu. Benar, bukankah kamu menyuruh supervisor untuk memberitahu semua orang tentang itu? Seorang karyawan yang lebih tua, dengan rambut sedikit abu-abu mengerutkan kening. Sonia, yang berada di samping mereka, menyeringai licik. Dia sangat ingin melihat bagaimana Selena akan mempermalukan dirinya sendiri. Jika dia mengklaim itu adalah kesalahan, semua orang akan kecewa dan juga merasa Selena telah menipu mereka. Mereka tidak akan mau bekerja sama dengan baik di masa depan. Selain itu, hal itu akan menjadikan kesan pertamanya yang buruk bagi semua orang. Kesan pertama selalu penting. Selena tidak bodoh, dia melirik ke arah Sonia dan dia segera tahu apa yang sedang terjadi. Tampaknya, seseorang tidak terlalu senang dengannya, yang telah ditunjuk sebagai manajer. Apakah kamar pribadi sudah dipesan? Selena bertanya kepada Sonia dengan ragu-ragu. Bab 103. Ya, bukankah kamu menyuruhku untuk mengaturnya? Aku telah mengatur kamar pribadi yang relatif populer, pengeluaran minimum hanya sebesar $200.000. Aku sudah mendengar bahwa, sebagai manajer, gaji bulanan kamu adalah $1 juta. Kamu seharusnya baik-baik saja dengan pengeluaran sekecil itu, kan? Sonia berkata dengan seringai cerah di wajahnya. Tidak mungkin. Gaji manajer setinggi itu. Ya ampun, apakah kamu memesan kamar pribadi? Manajer sangat baik kepada kita. Pengeluaran minimumnya adalah $200.000. Karyawan lainnya semua sangat heboh, beberapa karyawan wanita berjingkrak-jingkrak kegirangan. Dilihat dari situasinya, Selena diliputi perasaan mengerikan, yang tercermin jelas di wajahnya. $200.000 sebagai pengeluaran minimum. Mereka mungkin akan menghabiskan lebih dari itu, hanya untuk makan malam. Selain itu,
masih belum bisa dipastikan berapa biaya yang akan dia keluarkan untuk sesi karaoke. Dia sangat marah dan merasa ingin segera melampiaskan semua kekesalannya kepada Sonia. Sungguh, begitu menjijikkan bagi wanita ini untuk memutuskan atas nama Selena tanpa berkonsultasi dengannya. Sayangnya, dia tidak bisa melampiaskan kekesalannya saat ini. Dia tahu betul bahwa Sonia adalah orang yang sudah lama bekerja di perusahaan ini dan juga seorang supervisor. Dia mungkin memiliki beberapa orang kepercayaan di sekitarnya. Seandainya Selena memarahi Sonia, itu tidak akan membawa manfaat apapun baginya sama sekali. Jika mereka pergi ke restoran biasa, semua orang akan sangat kecewa dan mungkin akan mulai menyebutnya pelit. Karena itu, dia juga tidak bisa mengatakan Sonia telah melakukan kesalahan. Hanya saja, itu tidak berarti dia bisa mengatur hal-hal sesuai keinginannya. Ada apa? Manajer, bukankah kamu memintaku untuk mengaturnya? Apakah ada yang salah? Melihat Selena tidak mengucapkan sepatah kata pun untuk waktu yang lama, Sonia sangat senang di dalam hatinya. Selena menenangkan diri dengan cepat dan kemudian tersenyum, seolah-olah dia tidak terganggu dengan semua masalah itu. The Dynasty Hotel, kan? Ayo kita pergi ke sana, mumpung ini masih sore. Aku akan memberi waktu kepada semua orang selama 2 jam, untuk segera pulang dan berganti pakaian dan juga berdandan. Kamu bisa kembali dan bersiap-siap, dan kita akan bertemu di The Dynasty Hotel, 2 jam dari sekarang. Mantap, bagus. Hidup manajer. Karyawan wanita yang memiliki reaksi paling bersemangat sebelumnya, langsung berteriak. Manajer sangat murah hati. Dia akan mentraktir kita ke hotel bintang 6 untuk makan malam. Aku belum pernah bertemu dengan manajer seperti ini selama hidupku. Ya, itu benar. Ini pertama kalinya aku bertemu dengan pemimpin yang begitu baik. Para karyawan segera pergi ke rumah mereka satu persatu dengan penuh semangat. Mereka semua sepakat untuk berkumpul di pintu masuk hotel 2 jam kemudian. Sonia, yang berdiri di samping benar-benar terpana. Dia tidak pernah berharap Selena akan menyetujuinya. Wanita itu sudah 5 tahun tidak bekerja, bahkan ada yang melihatnya memungut sampah sebelumnya. Dia mungkin akan membutuhkan setidaknya $300.000–400.000 untuk mentraktir mereka malam ini. Mampukah dia membayar semua itu? Ada apa? Supervisor, apakah kamu tidak ingin kembali dan merias wajahmu atau semacamnya? Selena sedang melihat Sonia yang masih berdiri di sana. Dia tidak bisa membantu, tetapi mencemooh dalam hatinya dan bertanya. Oh, aku akan pergi sekarang. Sonia menjawab dan kemudian pergi bersama dengan yang lain. Supervisor, ada apa? Kenapa wanita ini setuju begitu saja? Apakah dia mempunyai begitu banyak uang? Begitu Sonia keluar dari perusahaan, Felicia melangkah maju dengan penuh semangat untuk bergosip. Aku juga heran, apakah dia punya uang sebanyak itu? Meskipun gaji bulanannya sebesar $1 juta, tapi dia belum dibayar, kan? Dari mana dia mendapatkan uang sebanyak itu? Sonia menyatukan alisnya. Wanita ini sungguh licik. Dia pasti tahu, aku sengaja melakukan itu untuk mempermalukannya, jadi dia tidak mau menyerah. Dia ikut bermain denganku untuk memenangkan hati semua orang. Ya, benar. Jika dia mengatakan bahwa dia tidak memintamu untuk memesan hotel bintang 6 atau menyuruhmu mencari tempat baru untuk makan malam, karyawan lain pasti tidak akan senang. Dia sangat pintar untuk bisa segera menyetujuinya. Dia adalah wanita yang tidak mudah untuk dihadapi. Bab 104. Selena dengan susah payah berjalan keluar dari perusahaan setelah karyawan yang lain pergi. Ekspresi masam tergambar di wajahnya sepanjang waktu. Dia hanya membawa $100.000, tetapi makan malam dan sesi karaoke akan dengan mudah menghabiskan biaya lebih dari $300.000. Dia merasakan sakit dalam dirinya. Namun, Selena tidak punya pilihan lain. Seandainya dia membiarkan Sonia berhasil, dia akan mengalami masa-masa yang sangat sulit di perusahaan di masa depan. Selain itu, jika makan malam akan menghabiskan banyak uang, dia juga dibayar dengan gaji yang cukup tinggi. Selama dia menerima gaji pertamanya, dia akan bisa keluar dari situasi keuangan yang sulit. Dia tidak bisa memikirkan solusi yang lebih baik setelah merenungkan pemikiran itu untuk sementara waktu, jadi dia memutuskan untuk menelepon Fiona. Bagaimanapun, Jack telah mengambil $1 juta sebelumnya, dan masih ada sekitar $800.000 bersama Fiona.
Dia hanya bisa mengambil sebagian uang itu dari Fiona terlebih dahulu untuk menyelesaikan masalah ini. Bu, panggil Selena pelan, begitu Fiona menjawab teleponnya. Selena, bagaimana kabarmu di tempat kerja? Fiona bertanya dengan cemas, tanpa menunggu Selena untuk berbicara lebih banyak. Selena, izinkan aku memberitahumu sesuatu. Kami telah memutuskan bahwa yang terbaik adalah jika kamu bisa menceraikan Jack, lebih cepat lebih baik. Mungkin, kamu harus mengambil cuti besok atau lusa untuk menyelesaikan surat cerai. Jika tidak, pria pemarah ini akan menyebabkan kita dalam banyak masalah. Selena terdiam beberapa saat. Bu, jangan katakan ini kepadaku, aku tidak akan pernah menceraikannya. Bahkan, meskipun jika dia tidak bisa membayar $30 juta pada hari ulang tahun kakek yang ke-70, atau menawari kita hadiah apapun, aku akan tetap tinggal bersamanya. Kenapa kamu begitu tidak patuh? Kita menjadi seperti ini, karena kamu tidak mendengarkan kakekmu dan aku. Jika kamu menggugurkan anak itu, kita tidak akan berakhir seperti ini. Mengapa aku harus melahirkan anak perempuan yang tidak berbakti? Hidupku sangat menyedihkan. Fiona terus-menerus menggerutu di ujung telepon. Selena kehilangan kata-kata. Karena dia tidak ingin memikirkan masalah ini lebih lama lagi, dia memutuskan untuk berterus terang. Aku meneleponmu karena ada keadaan darurat, dan aku butuh uang. Bisakah ibu mentransfer $300.000 kepadaku sekarang juga? $300.000. Begitu uang disebutkan, suara Fiona langsung naik beberapa oktav. Mengapa kamu membutuhkan begitu banyak uang? Dia tergagap. Bukankah kamu bekerja di sana untuk menghasilkan uang? Untuk apa uang itu? Jangan bilang Jack yang bodoh itu menabrak mobil mewah seseorang dengan skuter listriknya. Selena terdiam lagi, dia tercengang dengan imajinasi konyol ibunya. Bu, omong kosong apa yang sedang kamu bicarakan? Dia berbicara, dengan senyum pahit di wajahnya. Cukup transfer uangnya. Aku membutuhkannya dengan sangat cepat. Ini hari pertama aku bekerja, dan aku telah ditunjuk sebagai manajer. Jadi, aku mengajak staf dan karyawan di departemenku untuk makan malam. Mengapa kamu membutuhkan uang sebanyak itu, hanya untuk makan malam? Berapa banyak orang yang ada di departemenmu? Mengapa kamu membutuhkan uang sebanyak itu? Bukankah kamu masih mempunyai $100.000 bersamamu? Bukankah itu cukup? Kamu pasti menyembunyikan sesuatu dariku, kan? Jack pasti dalam masalah lagi. Apakah seseorang memintanya untuk membayar? Katakan pada ibumu dengan jujur. Apa yang sedang terjadi? Fiona terus mengoceh di ujung telepon. Selena sangat marah, sehingga dia dengan singkat menjawab, Bu, bisakah kamu mentransfernya kepadaku sekarang? Aku akan membayar kembali, setelah aku mendapatkan gaji pertamaku. Aku akan memberi tambahan kepadamu $100.000 lagi, anggap saja seperti aku meminjamnya darimu, oke? Tapi, bagaimana cara mentransfernya? Jack memberikan uang tunai, dan aku belum sempat menyimpannya di bank. Selain itu, jika kamu tidak memberitahu aku apa yang akan kau lakukan dengan uang itu, aku tidak akan memberikannya kepadamu. Bab 105. Fiona memang keras kepala. Sudut mulut Selena melengkung menjadi senyum getir, dia dengan pahit menutup telepon dengan perasaan kecewa. Hei, sayang. Ada apa? Kamu terlihat seperti sedang dalam suasana hati yang sangat buruk di hari pertamamu bekerja. Secara kebetulan, Jack memarkir skuter listriknya di depannya. Dia mengeluarkan es krim yang dia beli dan memberikannya kepada Selena. Cuacanya cukup panas. Ini masih sore, jadi aku pergi ke sana dan membeli 2 es krim. Selena menanggapi senyum lembut Jack dengan senyum sedih. Dia mengambil es krim dan meratap, Jack, aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku baru saja masuk ke perusahaan, dan aku telah jatuh pada skema seseorang. Yang mengecewakanku adalah, ketika aku meminta $300.000 kepada ibuku, dan memberitahu dia aku akan membayarnya kembali ketika aku mendapatkan gaji pertamaku. Namun, dia menolak untuk meminjamkannya kepadaku. Dia berpikir bahwa, kamu sedang dalam masalah, dan aku ingin uang itu untuk membayar seseorang atas masalah yang kamu sebabkan. Jack merasa tertekan, hanya dengan melihat ekspresi kusam Selena. Dia melangkah maju dan tersenyum tipis. Sayang, tidak apa-apa. Jika kamu butuh uang, katakan saja pada suamimu. Kamu hanya butuh $300.000, kan? Bagaimana dengan ini, aku akan membawamu ke bank, dan menarik uang tunai sebesar $1 juta.
Aku akan membiarkan kamu memilikinya, sehingga kamu bisa merasa nyaman. Namun, saat dia selesai berbicara, wajahnya menjadi muram, dan tinjunya mengepal erat. Siapa yang berani berkomplot melawanmu, di hari pertamamu bekerja? Aku akan membunuhnya. Bajingan, beraninya dia bersekongkol melawan wanitaku. Dia ingin menggali kuburnya sendiri. Bisakah kamu tidak melakukan ini, Jack? Apakah kamu ingin menyelesaikan setiap masalah dengan kepalan tinjumu? Lagi pula, itu bukan masalah besar. Dia sudah menjadi supervisor selama bertahun-tahun, dan mungkin dia ingin dipromosikan sebagai manajer. Sayangnya, lowongan itu diberikan kepadaku. Sekali lagi, Selena tersenyum pahit. Dia memiliki perasaan campur aduk untuk Jack. Dia marah kepada Jack karena berperilaku seperti pria kasar yang ingin menyelesaikan semua masalah dengan tinjunya. Dia juga mengancam akan membunuh orang tersebut. Apa yang dia sukai dari pria itu adalah perhatian dan cintanya yang begitu tulus untuknya. Dia tidak pernah kekurangan rasa aman dan nyaman. Kalau begitu, aku tidak akan melakukan apapun dengan tinjuku. Kamu mengatakan bahwa kamu kekurangan $300.000, apa yang sedang terjadi? Tanya Jack. Aku telah bertindak ceroboh. Sonia, supervisor perusahaan ini, telah berada di departemen pembelian perusahaan selama bertahun-tahun. Tanpa diduga, dia membuat pemesanan untuk hotel bintang 6 dan karaoke setelah makan malam. Aku pikir seharusnya aku menyiapkan setidaknya $400.000. Dan, aku mempunyai $100.000 bersamaku, jadi, aku meminta ibu untuk memberikan $300.000 kepadaku. Siapa yang mengira? Selena mengakui secara detail apa yang telah dia bicarakan antara dia dan ibunya kepada Jack. Hei, kalau saja aku tahu, aku tidak akan setuju untuk mentraktir mereka makan malam sekarang, lanjutnya. Ini masalah besar bagiku, jika aku tidak menepati janjiku, aku akan merasa malu. Mereka mungkin akan mempersulitku di kantor di masa depan. Sekarang, aku tidak bisa mendapatkan uang sebanyak itu. Aku sudah mengatakan kepada mereka semua untuk menemui aku di pintu masuk hotel. Itu bahkan lebih memalukan. Yah, masih ada sesi karaoke setelah makan malam, jawab Jack. Aku khawatir $1 juta mungkin tidak akan cukup. Karena kamu sudah setuju untuk mentraktir mereka makan malam, dan menyuruh karyawan itu pulang untuk berdandan, mari kita siapkan $2 juta untuk malam ini. Sonia itu bajingan kecil. Aku pikir dia ingin melihatmu merasa malu, karena tidak punya cukup uang untuk mentraktir mereka makan malam. Setelah banyak pertimbangan, Jack bertekad. Ayo kita pergi, dan ambil uang tunai $2 juta. Kita akan menunjukkan kepada mereka, apa itu uang. $2 juta. Apakah kamu masih memiliki uang sebanyak itu di kartumu? Selena tersentak kaget setelah mendengar kata-kata Jack. Dia berpikir, Jack telah mengambil semua bonusnya terakhir kali. Dia tidak berharap, Jack masih memiliki begitu banyak uang di kartunya. Sayang, cepat naik skuter. Ayo kita cairkan uangnya. Pegang erat-erat di pinggangku. Jack menepuk jok skuter listriknya dan tersenyum hangat. Baiklah. Wajah Selena memerah. Dia menjilat es krim yang dia pegang dengan tangan, dan hatinya dipenuhi dengan rasa manis dan sukacita.